Untuk materi kali ini saya akan mencoba menerangkan sedikit mengenai bahan baku pakan alternatif. Bahan baku pakan alternatif ini biasanya digunakan untuk menggantikan bahan baku pakan konvensional, seperti yang telah saya sampaikan pada materi sebelumnya, yaitu tepung ikan, tepung bungkil kedelai, dedak, dan pollard. Bahan baku pakan non-konvensional atau yang biasa kita sebut sebagai bahan baku alternatif didorong karena harga pakan yang tinggi. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa biaya produksi pakan itu hampir 50 hingga 80%-nya merupakan biaya pakan. Dan bahan baku pakan hampir 70%-nya adalah impor. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam materi sebelumnya, sebagai contoh tepung ikan. Tepung ikan dan tepung bungkil kedelai yang kita gunakan sebagian besar merupakan hasil impor karena kualitas yang bagus, protein yang konsisten, dan juga tinggi. Lalu apa solusinya jika harga pakan tinggi? Kemudian sebagian besar biaya produksi dari sistem budidaya perikanan habis karena biaya pakan. Dan bahan baku pakan sendiri jika kita ingin membuat pakan buatan, hampir sebagian besar bahan-bahannya harganya mahal jika menggunakan bahan konvensional. Solusinya adalah dengan mencari bahan baku alternatif. Perlu digarisbawahi bahwa bahan baku alternatif ini tidak bisa digeneralisir untuk satu kawasan luas Indonesia. Jadi biasanya bahan baku alternatif ini sesuai dengan lokasi. Potensi apa yang ada di lokasi tersebut? Di lokasi tersebut, apakah kita bisa mendapatkan bahan pakan alternatif yang melimpah, yang harga murah atau tidak memerlukan biaya sama sekali, namun bahan tersebut potensial dan dapat digunakan sebagai bahan baku pakan karena terutama kandungan protein yang cukup tinggi. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, maka kita bisa mendesain formulasi pakan sesuai dengan potensi yang ada di lokasi tersebut. Sehingga kita bisa mendapatkan bahan baku tersebut dengan harga yang murah maupun dengan tanpa menggunakan biaya atau free of charge. Sehingga ketika kita membuat pakan buatan, harga yang dikeluarkan relatif murah. Kemudian pakan buatan ini tidak kalah kualitasnya dengan pakan komersil. Apa yang terjadi? Ekonomi daerah pun bisa meningkat. Karena harga jual atau perbandingan antara harga jual ikan dengan biaya produksi cukup tinggi, keuntungan pembudidaya meningkat, juga mereka memiliki sebuah sampingan, yaitu membuat sebuah pakan buatan yang berasal dari bahan baku alternatif. Sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Ini adalah salah satu gerakan pakan mandiri yang sudah diinisiasi oleh pemerintah, di mana gerakan pakan mandiri ini ditujukan dan ditargetkan kepada para pembudidaya yang berasal di daerah, terutama yang memiliki potensi bahan baku alternatif di daerahnya masing-masing. Pemerintah menggalakkan gerakan pakan mandiri ini dengan melengkapi mesin pembuat pakan sebagai administrasi sehingga mereka bisa membuat pakan buatan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan alternatif yang terdapat di daerahnya. Sebagai contoh ini di sini ada hijauan, ada lemna, wolfia, dan lain sebagainya. Kemudian para pembudidaya dimodali dengan mesin pembuat pakan, mesin penggiling pakan, mesin pencetak pakan. Kemudian mereka bisa memproduksi sendiri pakan yang nantinya akan mereka manfaatkan dalam proses budidaya perikanan. Dapat teman-teman lihat di sini ada sebagian contoh
ketersediaan bahan baku alternatif yang merupakan sumber nabati. Perlu dicatat ya, bahwa ada perbedaan antara bahan baku sumber hewani dan sumber nabati. Jika sumber hewani, maka kandungan proteinnya relatif lebih tinggi, biasanya di atas 35 atau 40% ke atas. Bahkan sebagian kecil dari bahan baku hewani seperti tepung ikan, kemudian tepung darah, kandungan proteinnya mampu mencapai 60 hingga 80%. Sedangkan bahan baku protein nabati merupakan bahan baku yang bersumber dari bahan nabati, namun masih memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan proksimat lainnya. Biasanya kandungan proteinnya di atas 20%. Adapun sebagian besar kandungan bahan baku nabati ini di bawah 20%, sebagai contoh 15%, seperti bungkil inti kelapa sawit. Ini masih bisa digolongkan ke dalam bahan baku sumber protein nabati. Dengan catatan, harus ada pengolahan terlebih dahulu. Harus ditingkatkan kualitasnya, sehingga proteinnya meningkat, serat kasarnya menurun, kadar abunya menurun. Dengan cara apa? Baik itu perendaman, pengeringan, penggilingan, dibuat menjadi tepung yang halus, maupun proses fermentasi oleh mikroba, sehingga proteinnya bisa meningkat 5, 10, hingga 15%. Nah, ini ada contoh bahan baku nabati ya. Ini merupakan spesifik lokasi. Misalnya di satu daerah memiliki potensi singkong. Nah, di sini yang digunakan bukan daun singkong yang biasa dimakan oleh manusia. Karena sebagai syarat bahan baku pakan itu salah satunya adalah tidak boleh bersaing dengan konsumsi atau makanan manusia. Itu. Maka yang digunakan adalah byproduct-nya. Misalnya batangnya atau daun singkong yang sudah membusuk dan lain sebagainya. Kemudian ada biji kecipir, biji kapuk, ini semua adalah byproduct. Daun lamtoro memang tidak dimanfaatkan untuk makanan manusia, sehingga bisa digunakan sebagai potensi bahan baku alternatif yang memiliki sumber protein nabati. Kemudian bungkil inti sawit. Bungkil inti sawit ini merupakan byproduct dari perkebunan sawit. Kemudian kulit ubi kayu, kulitnya yang digunakan. Kemudian bonggol jagung, seperti itu. Nah, kendala dari bahan baku nabati ini adalah adanya kandungan antinutrisi. Apa sih kandungan antinutrisi? Antinutrisi adalah zat inhibitor yang bisa menghambat proses penyerapan dari nutrisi-nutrisi yang dikandung dalam satu bahan, dan bentuknya menyerupai gugus-gugus dari bahan tersebut. Sebagai contoh, di sini daun lamtoro, mimosin, lignin, selulos. Memang sebagian besar bahan baku nabati yang berasal dari daun akan sangat mengenal yang namanya selulos, lignin, mimosin, tanin, asam fittat. Nah, antinutrisi ini dia akan menghambat proses penyerapan karbohidrat dan juga protein dalam tubuh, sehingga memiliki efek samping, bisa menurunkan pertumbuhan. Kemudian ada sianida pada daun singkong dan biji kecipir, kemudian kulit ubi kayu. Untuk umbi-umbian biasanya terkenal akan antinutrisi sianidanya. Selain bahan baku alternatif protein nabati, kita pun harus memikirkan bahan baku alternatif sebagai sumber protein hewani. Seperti yang kita tahu ya, bahwa tepung ikan, apalagi yang kualitasnya baik, masih 70%-nya impor. Sehingga kita harus memanfaatkan bahan baku alternatif yang memiliki sumber protein hewani
namun dia memiliki protein yang cukup setara dengan tepung ikan. Kita bisa kasih contoh di sini silase ikan. Ini merupakan byproduct juga dari ikan, kemudian tepung maggot, tutut, remis, byproductnya, kemudian tepung darah, dan lain sebagainya. Memang dalam beberapa bagian dari bahan alternatif hewani ini ada yang perlu diperhatikan, yaitu adanya serat kasar yang tinggi dan juga kadar abu yang tinggi. Bukan karena dia memiliki serat seperti yang ada di bahan baku nabati, tapi biasanya karena mengandung tulang, mengandung cangkang kerang, cangkang dan protein kreatin lainnya yang juga memang memiliki kadar abu yang cukup tinggi. Seperti kita lihat ya di sini tutut nih 20%, silase ikan juga, siput kecil, ini cangkang-cangkangnya ini bisa meningkatkan kadar abu, atau silase ikan, atau limbah tulang ikan. Maka dalam penanganannya perlu menjadi perhatian. Selain daripada penghalusan bahan baku, juga mungkin peningkatan kualitas bahan baku dengan cara fermentasi dengan mikroba atau secara biologis maupun kimiawi. Tapi pada dasarnya protein yang dikandung harus cukup tinggi, yaitu di atas 40%. Jadi salah satu syarat bahan baku alternatif yang bersumber dari hewani harus mengandung protein yang cukup tinggi atau lebih dari 40%. Dan kualitas bahan bakunya harus ditingkatkan supaya kadar abunya bisa diturunkan dan penyerapannya bisa optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ikan. Di sini ada sebagian contoh potensi bahan pakan ya. Sebagai contohnya adalah bungkil sawit. Kita tidak menyangka bahwa 7 juta hektar kebun sawit dengan produksi 600.000 ton per tahun. Ada byproduct dari kebun sawit ini yaitu bungkil sawit. Mungkin bila dijual harganya tidak terlalu mahal karena merupakan byproduct atau limbah. Dan ini bisa dimanfaatkan spesifik lokasi. Misalnya daerah-daerah yang memang potensi dari bungkil sawit ini seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kemudian biji kapuk, kemudian biji karet, daun lamtoro, dan kulit ubi kayu. Ini sebuah potensi bahan pakan alternatif yang cukup besar, spesifik dari lokasi. Nah, tadi kendalanya apa? Yaitu adanya kandungan zat anti nutrisi. Ya, maka kita harus mencari tahu nih kadar zat anti nutrisinya, kemudian kualitas bahan pakannya, bagaimana meningkatkan protein, menurunkan serat kasar, dan menurunkan kadar abu dari bahan alternatif itu. Artinya bahan alternatif ini masih cukup mentah, sehingga harus dimanfaatkan, ditingkatkan kualitasnya supaya lebih baik. Dan kendala yang lain adalah tidak adanya data kandungan proksimat dari setiap bahan baku. Ini perlu digali bagaimana caranya memanfaatkan potensi lokal yang memiliki potensi bahan baku alternatif baik hewani maupun nabati sebagai bahan baku pakan ikan. Nah, ini tugas teman-teman. Bagaimana caranya supaya memecahkan permasalahan ini? Kita punya potensi, tapi baru sekadar potensi. Bagaimana memanfaatkan potensi ini sehingga bisa berguna sebagai bahan baku pakan alternatif? Banyak-banyaklah membaca jurnal, banyak-banyaklah bertanya. Oke, sekian kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan tuliskan pertanyaan, 3 pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.